Halo, ketemu lagi sama saya Egil Gitasari. Dan ini video saya yang ketiga. Dan buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, ditonton ya. Nanti bakal saya kasih linknya di description box. Berarti ini studi kasus yang ketiga atau podcast yang ketiga. Kita langsung aja ke studi kasusnya kayak gimana. Studi kasusnya itu ada sebuah perusahaan logistik yang bergerak di bidang pengiriman paket, dan perusahaan tersebut ingin menerapkan semua metode pengiriman sesuai dengan keinginan pelanggannya. Dengan demikian, pelanggannya akan menentukan metode pengiriman yang diinginkan, yaitu progresif, ongkir regresif, dan ongkir volumetrik. Buatlah program dalam bahasa C++. Oke, langsung aja ya ke aplikasinya. Nah, di sini saya udah bikin sintaknya. Kenapa udah dibikin duluan? Karena ini sintaknya panjang banget, jadi nggak mungkin kalau misalkan ditulis satu-satu atau diketik satu-satu. Sedangkan kan si Bandicam ini dia di laptop saya nggak bisa kalau misalkan nge-record lebih dari 10 menit. Yang post satu aja itu pas banget 10 menit, tapi belum saya kasih penjelasannya pas di hasil runningnya. Jadi yang ini juga nggak mungkin kalau misalkan ditulis atau diketik sintaknya satu-satu, nggak mungkin, pasti lebih dari 10 menit. Jadi saya bikin duluan sintaknya, nanti biar saya jelasin aja. Biasa ya, pertamanya kita bakal nentuin dulu ketik dulu si headernya. Saya di sini masih memakai header IOStream dan Conio. IOStream dan Conio sering banget dipakai kalau misalkan bikin program-program kayak gitu. Terus sama ada satu lagi yang biasa saya pakai itu STDO. STDO nanti ada file library-nya itu kayak printf, scanf, yang kayak gitu-gitu. Semoga aja nanti di modul yang berikutnya, di video yang berikutnya bakal ada yang kayak gitu. Ditunggu aja ya, pokoknya jangan bosan-bosan lihat video saya. Oke, lanjut aja. In main, in pilih, berat, harga, prog, ongkirnya 5.000, panjang, lebar, tinggi, kirim, dan berat 1. Nah, metode pengiriman barang. Di sini saya masih memakai fungsi for, yaitu fungsi pengulangan, di mana I-nya nilai awalnya itu 0 dan I kurang dari 38. Di sini kan tadi ada 3 metode ya. Yang pertama itu pengiriman barang progresif, regresif, sama volumetrik. Nah, jadi kita buat programnya kayak pemilihan gitu. Jadi pakai sweet cache. Cin pilih supaya si Cin ini manggil ketiga pilihan ini, biar nanti pas itunya dipanggil lagi. CLRSCR itu fungsinya buat ngehapus. Terus switch. Nah, kita masuk ke case 1. Di sini kan yang pertamanya metode pengiriman barang progresif. Jadi case 1-nya metode pengiriman barang progresif. Di sini juga masih memakai fungsi for, yaitu di mana I-nya masih nilai 0, nilai awalnya 0, dan I-nya kurang dari 48. Nah, nanti bakal masukkan berat barangnya, nanti berat barangnya seberapa, terus dipanggil lagi berat barangnya, terus jika berat kurang dari 5, maka harganya 25.000. Dan jika berat lebih dari 6, langsung masuk ke rumus. Prog berat dibagi 5. Harga, buat tahu harganya berapa, berat dikurangi prog yang ini dikali ongkir ditambah 25.000. Ongkirnya yang ini ya, yang 5.000. Terus kita langsung masuk ke case 2. Sama sih, case 1 sama case 2, cuman yang satu progresif dan yang ininya regresif. Sama aja jika berat 1. Nah, tadi kan ini buat ngebedain aja, jadi berat, yang ini berat 1. Jika berat 1 kurang dari 5, maka harganya 25.000. Yang ini juga kalau lebih dari 5, berarti ini rumusnya kayak gini.
case yang ketiga, metode pengiriman barang volumetrik. Yang ini ada sih di postage yang pertama. Kalau kalian lihat pasti tahu yang ini sama kayak yang di postage yang pertama. Metode pengiriman barang volumetrik. Masukkan volume barangnya, panjang barangnya, lebar barangnya, tinggi barangnya. Dan di sini memakai rumus panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Dan harga sama dengan kirim dikali 6.000. Nanti ketahuan harganya. Coba di-compile aja, langsung di-compile aja, takut ada yang error. Tidak ada warning dan tidak ada error. Coba di running aja langsung. Metode pengiriman barang. Metode apa yang akan Anda pilih? Misalkan metode pengiriman barang progresif. Berat barangnya, misalkan berat barangnya 20 kilo. Harganya 125.000. Kalian bisa hitung sendiri dengan rumus yang tadi ada di sini. Nah, apakah sama hasilnya? Kalau misalkan dihitung, takut dibuktiin aja. Terus kita coba lagi, misalkan di running lagi. Kita coba masih yang pertama. Kita misalkan 10. 5, misalkan 5 ya. Nah, 5 kan masih 25.000. Nah, di sininya kan jika berat kurang dari 5, maka harganya 25.000. Coba dicoba kalau misalkan beratnya 3 kilo. 25.000, tetap 25.000 karena dihitungnya meskipun di bawah 5 kilo, dia bakal ngitungnya tetap dihitungnya 25 kilo. Jadi mending beli barang yang lebih dari 5 kilo ya. Maksudnya hitungannya itu nggak sama gitu. Kita coba yang regresifnya. Misalkan 2. Sama, ini juga kalau di bawah 5 kilo tetap harganya jadi 25.000. Misalkan kita masukin 10 kilo 50.000. Nah, kalau yang ini dia ditambah. Nanti tadi kan 5 kilo ditambah 5 kilo jadi 50.000. Oke, sampai di sini video yang modul 1 ini. Nanti bakal ada yang modul 2, modul 3, dan modul seterusnya. Makasih ya udah nonton video saya atau video saya yang sebelum-sebelumnya. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe juga. Terima kasih.